Saya mau tanya Ustadz, saya mantan pecandu narkoba. Dulu saya sudah mencoba berbagai cara, tapi selalu gagal. Sekarang saya sudah sembuh 2 tahun tidak menggunakan narkoba. Saya sedang melakukan sebuah terapi narkoba dan di dunia kata dokter hanya terapi ini yang bisa berhasil. Alhamdulillah saya sekarang bisa beribadah, bersosial, kerja dan lain-lain sejak terapi ini. Tapi masalahnya terapi itu adalah substitusi atau pengganti dengan narkoba. Jadi di dalamnya masih ada unsur narkobanya tapi tidak banyak. Apa hukumnya Ustaz? Terus ibadah yang saya lakukan selama ini bagaimana? Mohon petunjuknya Ustaz. Karena dari pengalaman teman-teman saya yang lepas terapi tapi belum kelar, belum selesai, kebanyakan jatuh lagi ke narkoba. Saya takut untuk lepas sebelum terapinya selesai karena semua diawasi oleh dokter. Karena kita kelar terapinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hadis Nabi, saudaraku. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Hadisnya begitu ya. Artinya begini, kalau ada dokter yang mengatakan seperti kalimat tadi dan dia mengatakan tidak ada terapi lain kecuali ini, Allahu a'lam. Saya pribadi saya berbicara di alam dai, saya melihat ini keliru. Jadi tidak ada kata-kata tidak mungkin kalau orang mau bertaubat meninggalkannya. Jadi jangan terjerumus menyelamatkan diri dari sihir dengan sihir lagi. Jangan terjerumus meninggalkan khamar, misalnya minuman keras, dengan menyicipinya dengan cara bertahap meninggalkannya. Bukan begitu dalam Islam. Taubat itu kan syaratnya harus meninggalkan seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulangi, lalu menyibukkan diri dengan amal soleh. Lalu kalau Anda tanya apa solusinya Ustaz? Banyak sekali solusi. Dari sisi ibadah, yang pertama Anda lakukan adalah berdoa kepada Allah SWT. Sujud, sebentar malam tahajud, sujud dengan tulus kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana dulu saya sudah melakukan pelanggaran ini, saya bertobat padamu. Ya Allah, mudahkan hambamu ini untuk selamat darinya, tanpa ada kecanduan lagi dengan semua ini. Itu misal. Ini secara spiritual, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga Anda boleh menggunakan hal-hal yang dihalalkan dalam agama, seperti mengkonsumsi habbatus sauda, ya, jintan hitam, yang kata Nabi SAW obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Boleh mengkonsumsi madu yang sering dibuat jus misalnya, yang madu itu asli. Kemudian juga boleh menggunakan hal-hal yang haram, di halal misalnya meminum air zam-zam, gitu kan, sambil berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah bisa. Saya sangat yakin itu, kalau saya pribadi sangat yakin. Itu dari sisi spiritualnya. Dari sisi yang lainnya, sisi kehidupan sosial secara manusiawi, pertama, jauhi semua fasilitas yang mengingatkan pada narkoba itu. Karena itu akan menjadi penyebab, pemicu. Teman-teman lah, fasilitasnya lah, foto-foto lah, apalah semuanya, gitu kan? Jadi kita harus itu. Yang kedua, perkaya informasi tambahan dengan membaca, dengan melihat bahayanya narkoba itu. Terus kita bubuhi diri kita dengan menonton, melihat cuplikan yang berbahaya, atau membaca sesuatu yang berbahaya tentang masalah itu. Nanti kita akan tinggalkan insya Allah. Dari dua sisi ini mudah-mudahan saya berharap Allah mudahkan Anda untuk bisa meninggalkannya. Karena saya tidak menemukan celah membolehkan itu. Sementara Nabi mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Ya. Tentu kita berdoa untuk saudara kita ini dan seluruh muslimin agar diselamatkan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan diterima taubatnya insya Allah. Bolehkah kita berbohong kepada orang tua dengan tujuan agar orang tua kita tidak cemas dengan keadaan kita? Nggak boleh. Dari mana pintu celah boleh berdusta ini? Nggak boleh akhi. Yang tidak boleh ukhti berdusta apapun alasannya. Kata Nabi SAW, ucapkan kebenaran walaupun di depan mata kalian kehancuran, dan tinggalkan kedustaan walaupun di depan mata kalian keberhasilan. Nggak boleh. Sifat orang munafik, kalau dia berkata dia berdusta, nggak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, ucapkan kebenaran walaupun pahit, sampaikan apa adanya. Kalau masalah cemas, jangan cemas. Ibu, ayah, saya alhamdulillah baik-baik saja, saya sebentar lagi balik, saya sebentar begini, jelaskan apa adanya. Insya Allah tidak ada masalah, gitu kan. Tapi jangan berdusta, karena dusta tidak boleh dalam Islam. Bagaimana hukumnya, serta adakah dalil yang dapat memberikan anak ketenangan bahwa anak dari SD kelas 1 hingga saat ini tidak pernah bisa dekat, sangat kaku dengan ibu anak, karena anak dari SD kelas 1 selalu dididik dengan sangat keras, amarah,
emosi, pukulan dan lain-lain oleh ibu ana, baik itu akibat kesalahan ana maupun ana tidak ada salah. Tapi alhamdulillah ana tidak pernah membalas dengan amarah dan lainnya pula. Lalu semakin tua ibu ana semakin tinggi tingkat emosinya, bahkan terkadang selalu mengajak ana berdebat tentang agama. Contohnya beliau berdebat mengenai urusan sutra, pembatas sholat, puasa, sholat sunnah, gerakan sholat dan lainnya. Mohon saran dan nasihatnya apa yang harus ana perbuat. Tentu kalau diajak berdebat oleh orang-orang yang seperti ini kedudukannya orang tua kita, jawab secukupnya, tidak usah panjang lebar. Kenapa kamu pakai pembatas sholat? Karena ada hadis begini ibu, selesai. Tapi ibu nggak pernah temukan, oh iya mungkin keterbatasan ilmu saya temukan seperti itu ibu. Udah ibu lagi marah, nggak apa-apa, biarin dia marah, nggak ada masalah. Yang penting kita jangan terjerumus dengan membantahnya, gitu kan? Karena memang membantahnya ini gini ya, orang tua kita, pasangan hidup kita, seperti misalnya kita wajib bakti dengan ibu ayah, istri wajib bakti sama suaminya, gitu kan? Kita harus menafkahi dan mendidik anak-anak kita. Ini semua teman-teman sekalian tanda kutip boneka-boneka yang Allah titipkan buat kita. Kita lahir tidak pernah bisa pilih, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini. Lahir ini ibumu, ini ayahmu. Perintah agama bakti, kan begitu. Ada cobaan sabar, emang sudah begitu perintah agama. Lah jalankan sesuai dengan agama, kan aman tuh. Ini kan akan aman. Kalau beliau berdebat pada sesuatu, insya Allah ya, seemosi apapun orang, kalau kita cara menghadapi orang emosional adalah banyak diam. Itu kata kuncinya. Emosi dibalas dengan diam. Gak usah dilayani. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara dengan orang yang jahil, kata ulama makna tafsirnya, kalau orang jahil adalah orang yang emosional, orang yang tidak punya ilmu, gitu kan? Orang yang merasa lebih pintar, sok pintar. Ini semua adalah orang yang jahil masuk di dalamnya. Maka mereka berkata salama, artinya ya sudahlah, sabar, diamin aja. Karena nggak ada gunanya gitu, ya, tidak ada gunanya. Jadi memang kita apa adanya, jelaskan apa adanya secukupnya dan jangan terlalu dilayanin, seperti itu kurang lebih. Kalau masalah bagaimana menangani, saya dari kecil selalu memang dilayani, dididik dengan pukul. Memang karena ada orang tua juga yang jahil dengan agama ya. Maka jangan membuat itu menjadi senjata syaitan membuat kita dendam. Jangan, agama meluru kita berbakti. Orang kalau ghibah kita, bukan kita balas dengan ghibah. Orang tua kita pukul dulu, bukan kita balas dengan keburukan juga. Kita sedang menjalankan perintah agama. Perintah agama adalah kita berbakti. Udah tetap berbakti. Insya Allah satu waktu Allah lunakkan hati ibu anda. Insya Allah dengan izin Allah dia bisa berubah. Bukan mustahil. Ibu saya jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Padahal masjid terdapat di depan rumah saya. Namun beliau tidak pernah absen untuk sholat 5 waktu di rumah. Pertanyaan, apakah saya sebagai anak berdosa jika saya menyindir ibu saya untuk sholat berjamaah di masjid? Pertama, perempuan tidak ada kewajiban sholat di masjid. Ibu anda atau orang lain. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, wanita kalau sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Kata ulama hadis termasuk masjid. Dan sholatnya dia di dalam ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada, sholatnya di dalam kamarnya lebih afdal daripada di dalam rumahnya, di ruang tamu rumahnya. Jadi perempuan makin tertutup maka makin baik, laki-laki yang dimotivasi ke masjid. Jadi saya sarankan tidak perlu untuk menyindir ibu anda sholat di masjid, malah itu lebih afdal buat dia, lebih baik. Perbuatan yang tidak salah jangan disinggung, biarin dia berbuat, gitu kan? Selama dia baik, dukung, itu sangat baik. Saya punya anak tiri, saat masuk dalam kehidupan keluarga, saya merasa berkah keluarga berkurang, keluarga jadi sedikit kacau. Saya coba berprasangka baik, tapi baru-baru ini ada kejadian yang keyakinan saya bahwa orang ini bermasalah. Saya dengar semua bisnisnya bermasalah, tertipu. Bagaimana agar keluarga kami kembali mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Saya punya ayah tiri ya, maksudnya di sini ya. Saya saat masuk ke dalam kehidupan keluarga, saya merasa berkah keluarga berkurang. Tentu kalau sudah menikah dengan ibu anda nasihatin apa adanya. Dan menasihatin orang tua itu tidak durhaka. Boleh kita sampaikan, apalagi ini adalah ayah tiri ya. Boleh kita nasihatin, sampaikan apa adanya. Ayah seperti ini, setahu saya agama begini. Dia nggak mau dengar ya sudah, tetap jadi mad'u kita.
orang yang kita dakwahi, sampaikan kepada ibu agar bisa menyampaikan kepada dia. Tapi jangan memvonis kalau berkah kehidupan hilang gara-gara dia. Insya Allah tidak, biidznillah tidak. Kalau ada hal-hal yang berubah, bahasakan baik-baik. Kalau dulu rumah tangga ini seperti ini keadaannya, tapi setelah ayah datang, kenapa kok ada kejadian seperti ini? Bukankah agama mengajarkan seperti ini? Dan alangkah baiknya, alangkah bijaknya kita kalau mau mendakwahi seseorang, apalagi ini orang yang dekat, menikah dengan ibu, maka kita melihat kira-kira sisi apa sih, atau dari poin mana orang ini bisa kena secara dakwah. Ada orang hobi baca buku, ada orang hobi mendengar, ada orang macam-macam ya. Kita lihat sisi mana kira-kira, baru kita masuk ke dakwah itu. Ya, kalau memang dia misalnya pribadinya tidak suka didakwahi oleh yang dianggap anak, maka ya sudah, pakai orang lain yang untuk menasihatin dia, atau kita menggunakan media-media yang ada. Saya laki-laki, orang tua memaksa menikah wanita yang saya tidak suka. Apakah saya berdosa jika tidak mematuhinya? Sedangkan laki-laki tidak perlu wali dalam pernikahan. Tentu di sini dilihat alasannya kenapa. Kalau alasannya memang misal orang tua kita menyuruh kita menikah dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan kriteria yang agama perintahkan. Wanita misalnya tidak tutup aurat, tidak sholat, dari keluarga tidak jelas statusnya, maka ini ulama mengatakan boleh dia menolaknya, tidak masalah, karena ada perintah-perintah Allah di situ yang harus dipenuhi, gitu kan? Tapi kalau opsi antara tidak suka saja, hanya karena tidak suka, mungkin ada kekurangan-kekurangan tertentu, maka kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk, istikharah kepada Allah. Istikharah itu jalan pintas untuk minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, minta. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk setelahnya, baik orang tua Anda yang akhirnya menolak, atau mungkin tiba-tiba Allah bukakan hati kita cenderung, gitu kan? Cenderung. Yang penting pada saat istikharah itu jangan memang ada kecenderungan dari dua hal yang kita sedang hadapi, antara suka dengan bakti dengan orang tua misal, atau antara tidak suka dengan berbakti dengan orang tua. Maka jangan ada kecenderungan, misal lebih cenderung kepada perempuan yang kita ingin nikahi, sehingga memang istikharah pun berharap hasilnya ke situ. Maka harus sportif, tinggalkan semua itu, minta murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja di kantor pemerintah khusus perizinan perusahaan. Ada perusahaan bir akan membuka usaha, izinnya lengkap dan layak mendapat izin usaha. Bagaimana saya bersikap? Karena memang perusahaan bir ini memenuhi syarat, tapi saya takut dosa. Ya jangan dipenuhi, nggak boleh. Kalau Anda tanda tanganin berarti Anda punya andil di situ. Ya, jadi memang sebaiknya jangan. Jawabannya begitu. Tidak mungkin saya bilang nggak apa-apa tanda tanganin aja. Ya, tidak mungkin, haram. Saya tanggung jawab hari kiamat, tidak mungkin. Kan itu. Haram dalam agama Islam, tidak boleh. Dan Anda tanda tanganin, konsekuensinya berarti Anda punya andil di situ. Maka jangan dilakukan. Saran saya begitu. Jangan cuma karena dia layak dapat izin. Semua bisa layak dapat izin, tempat persinahan pun layak, dia penuhi semua surat-surat bisa. Tapi Allah haramkan gimana? Nggak mungkin ya. Ayah dan ibu cerai saat umur 5 tahun. Saat saya umur 5 tahun, ayah nikah lagi dan punya 3 anak perempuan. Ibu nikah lagi dan punya 1 anak perempuan. Mana yang lebih utama bagi saya untuk berbakti? Mana yang lebih dekat sanatnya? Mungkin maksudnya jalur nasab ini, bukan sanad. Sanad itu untuk hadis ya. Mana yang lebih dekat jalur nasabnya dengan saya, maksudnya mungkin ya. Yang dimaksud di sini yang anak-anak, maksudnya saudara ya. Maka dua-duanya posisi di dalam agama kita, saudara dari ayah dan saudara dari ibu sama kedudukannya. Yang lebih tinggi dari mereka kalau seayah sama seibu, gitu kan. Jadi kalau saudara dari ibu nikah sama laki-laki lain punya anak, saudara dari ayah karena ayah nikah lagi sama perempuan lain, ini sama saja posisi kedudukan mereka. Jadi sama-sama kita berbuat baik insya Allah. Jika orang tua sudah lanjut usia, memiliki 4 orang anak, ketiga anaknya merantau jauh, maka tinggal 1 orang anak pertama yang paling tua di dekatnya. Walaupun dekat, sang anak pertama tidak bisa merawat langsung karena pekerjaan dan keluarga, maka sang anak berinisiatif membayar orang lain untuk merawat beliau. Apakah dalam hal ini sang anak pertama durhaka kepada orang tua karena tidak mau merawat langsung? Bagaimana dengan anak-anak lain yang merantau, termasuk durhakakah? Anak pertama ini adalah ayah saya yang saat ini sedang sakit persis sama dengan yang diderita oleh ibunya atau nenek saya. Mohon didoakan semoga dimaafkan dan diangkat penyakitnya. Tentu saja tidak berdosa. Membayar orang lain tidak masalah. Termasuk bentuk bakti, dia mau bayar gitu kan. Karena dia kerja maka dia bayar orang lain untuk merawat orang tuanya, boleh.
Tapi jangan dia niatkan memang membuang orang tuanya. Misal dia masukkan ke pantai jompo, dia nggak mau urus lagi. Seperti kehidupan di Amerika sekarang begitu ya. Itu luar biasa. Saya dapat informasi kalau anak-anak kan begitu balik tamat SMA misalnya disuruh kerja, udah kerja, mereka kerja sendiri sambil kuliah, udah punya hasil. Orang tuanya itu kalau sudah tua maka mereka kena punya hasil, dimasukkan panti jompo, dia bayar. Dia nggak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang meninggal, ditelepon anaknya, orang tua kamu meninggal. Baik, berapa biaya pemakamannya, dia kirim, ditransfer, orang tua yang disuruh kubur. Nah ini lain ini. Tapi kalau dia di rumah, orang tuanya di rumah, dia nggak bisa rawat karena dia juga harus cari nafkah, dia laki-laki. Tapi dia bayar orang, seorang perawat misalnya, kalau laki-laki misalnya, itu nggak ada masalah. Dan tetap dia berusaha mencari pahala dari orang tuanya tadi. Apa saja yang dia bisa lakukan, coba dia lakukan itu. Dan kedua anaknya juga yang merantau itu tidak durhaka kalau merantau. Kecuali orang tuanya minta, kembali ke sini nak, saya mau kamu di sebelah saya misalnya, nah itu lebih baik dia pilih. Tapi kalau orang tuanya mengizinkan, minta didoakan, kemudian dia penuhi kebutuhannya, dia ikut bantu kakaknya yang anak pertama itu, dibantu dengan biaya-biaya untuk membiayai orang tuanya, itu hal yang baik saja. Nah, ini masalah mertua. Baik Ustadz, anak mau curhat, 2 minggu sudah nggak ketemu Ustadz, rasanya sudah kayak 2 tahun. Ini bener nggak ini? Ana jika pulang kantor jam 5, Ana nggak langsung pulang karena macet perjalanan ke rumah, dan Ana menunggu sholat maghrib dan isya berjamaah karena saya tidak mau tertinggal fadilah sholat berjamaah. Bahkan kalau malam Rabu seperti ini Ana datang ke kajian Ustadz Khalid di Blok M. Namun setiap pulang Ana selalu ditegur mertua. Pulang selalu malam-malam, kamu kan bukan bujang lagi, sudah punya anak. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ana sudah menjelaskan alasannya pulang malam, namun mengingat saya masih tinggal bersama mertua dengan lingkungan keluarga yang belum sunnah, apakah mertua termasuk orang tua saya juga yang bila melawannya termasuk durhaka? Tentu jangan digunakan bahasa melawan, tetap jelaskan baik-baik gitu kan. Dan saran saya di dalam masalah rumah tangga, saya sering bahasakan ini, dan Anda boleh kembali ke ceramah saya manajemen rumah tangga Islami. Usahakan kalau bisa jangan tinggal sama mertua. Memang termasuk sama orang tua kita juga. Kalau saya tinggal sama orang tua saya, berarti istri saya akan tinggal sama mertuanya gitu kan. Ibu saya kalau mau nata pasang gorden warna coklat di sana, istri saya pengen warna pink misalnya, ini jadi bentrok ini. Mereka juga punya keinginan masing-masing gitu kan. Sama halnya terbalik juga begitu. Kalau seorang laki-laki numpang di rumah mertuanya, di rumah orang tua istrinya, maka ini juga sama. Tentu ayahnya, mertua laki-lakinya punya keinginan tertentu, juga ibunya, mertuanya pengen keinginan tertentu, pengen masak tertentu, dia pengen makan yang lain. Saran saya Allahu alam, lebih baik pindah walaupun kos, ya, semampunya, kontrak nggak apa-apa. Belajar mandiri itu lebih baik. Ini pertama, karena kita kalau rumah tangga sendiri pertama lebih sesuai dengan syar'i. Karena memang di zaman Nabi SAW pun orang kalau menikah itu tidak tinggal sama mertua, tidak tinggal sama orang tua, mereka pindah. Walaupun itu pas-pasan gitu kan. Kemudian yang kedua, kita leluasa mengatur waktu. Saya juga pernah bahas dalam manajemen rumah tangga Islami, tidak bolehnya orang tua merintervensi lagi ke ada anak-anak. Ini teman-teman sekarang mungkin masih seumuran kita sekarang tahap punya mertua dan orang tua. Mungkin nanti satu waktu kita akan sampai pada tingkat level mereka. Kita akan punya anak-anak nanti. Jadi Anda kalau punya anak-anak nanti, kalaupun mereka sudah menikah, jangan pernah intervensi ke dalam, nggak boleh. Kecuali anak-anak kita minta tolong atau kita lihat kemungkaran. Tapi kalau ada perempuan sengaja datang atau laki-laki sengaja datang sebagai orang tua atau mertua, datang, kamu masain apa anak saya hari ini, kamu kenapa begini, rumahmu kenapa begini, ini nggak boleh dalam Islam, haram, nggak boleh, diharamkan. Ulama mengatakan haram hukumnya orang tua yang sengaja datang ke rumah anaknya lalu mengatur-ngatur rumahnya, nggak boleh, padahal itu orang tuanya. Nggak boleh dia, gimana caranya? Rumah tangganya orang nggak boleh lagi dicampur, kecuali kita lihat kemungkaran, salah, emang begitu. Kan itu. Pernah ada terjadi malah mertua datang ke rumah anak mantunya mau kerja, dilarang kerja, nggak boleh kerja kamu hari ini. Ini aneh, kenapa nggak boleh kerja ibu? Wah, pokoknya nggak boleh kerja, gitu kan? Hari ini di rumah saja, gantian sama istri melihat anak-anak. Nggak bisa ini, gimana caranya? Cari nafkah wajib, Allah yang wajibkan, ketemu haknya Allah yang wajib dengan, apalagi ini mertua kedudukannya bukan seperti orang tua. Orang tua aja nggak boleh diikutin kalau melanggar, mencari nafkah wajib, harus memang kewajiban gitu kan, Allah bebankan itu.
Maka harus kita faham masalah-masalah seperti ini. Saran saya yang pertama adalah coba kalau bisa pindah tempat dengan santun tentunya. Jangan memahami bahwasanya harus langsung spontanitas segala, tidak. Bahasakan baik-baik, ajak istri, komunikasi baik-baik supaya bisa nggak kalau kita rumah tangga sendiri, saya ingin lihat kamu masak sendiri, saya ingin lihat kamu tata rumah sendiri, dibahasakan baik-baik insya Allah. Kemudian juga bahasakan baik sama mertua, terima kasih saya sudah numpang selama berapa waktu di sini, saya bisa nggak mau mandiri insya Allah. Bukan saya bisa ya, saya akan mandiri, langsung dibahasakan to the point, saya akan mandiri biar saya juga merasa bisa ya berkorban buat buat istri saya dan seterusnya gitu kan. Jadi seperti itu yang kita lakukan, Allah alam. Kalau tetap masih tinggal kemudian posisinya seperti ini, jelaskan apa adanya argumentasinya, karena memang saya ikut pengajian dulu dan saya merasa ada ketenangan. Kalau belum pun marah ya sudah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tadi saya bilang para ulama memaknakan kata-kata jahilun di sini adalah orang yang emosional, orang yang mau egoismenya besar, mau memaksakan pada pendapatnya. Qalu salama, ya udah diam aja, udah dia ngomongnya, udah selesai, udah begitu saja. Saya tahu seorang ikhwah, mertuanya setiap datang pasti ngoceh, ribut di rumahnya. Yang dia lakukan adalah diam. Udah selesai ibu, alhamdulillah, udah dia berdiri. Akhirnya mertuanya malu sendiri gitu kan. Jangan tambah lagi. Ustaz, saya bekerja di bank konvensional, ibu saya bekerja di koperasi simpan pinjam. Alhamdulillah saat ini saya telah bekerja. Saya membeli rumah dengan KPR bank konvensional. Setelah saya belajar tentang agama, saya ingin taubat dari KPR riba dengan menjual rumah tersebut. Terjadi perdebatan dengan orang tua saya. Saya takut menyinggung perasaan mereka, Ustaz. Apakah saya durhaka? Karena orang tua saya tidak mendukung saya menjual rumah tersebut apabila saya pulang ke rumah orang tua. Apakah halal saya makan dan tinggal di rumah orang tua sedangkan orang tua sedangkan saya tahu kalau itu termasuk gaji yang didapat dari riba. Tentu di sini banyak hal yang mesti dijawab ya. Berhubungan dengan masalah yang pertama, Anda kerja di bank konvensional. Ini saran saya sudah sering saya bahasakan. Ini riba, saudaraku, dan riba tidak boleh. Ini kita akan bahas pada pasal setelahnya nanti ya. Nanti pertemuan akan datang kita akan bahas khusus masalah makan riba, bagian dari dosa besar. Ini nggak boleh ditoleransi dan tidak boleh bermain-main masalah ini. Hadis Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Larangan keras, memang kita harus berhenti gitu kan. Masalah kasus bekerja atau tidak bekerja di bank konvensional dan kita pernah KPR, hukumnya kalau kita sudah taubat, ulama mengatakan boleh melanjutkan KPR tersebut tapi setelah taubat kepada Allah dengan tidak membuka pintu riba baru. Tidak usah dijual rumahnya, lanjutkan saja semampunya, tapi memang pembayarannya dari uang yang halal, dicari dari uang yang halal. Kalau tidak ada, memang karena saya berhenti kerja dari bank konvensional, saya tidak bisa lagi bayar, rumah itu mau dijual, boleh dijual. Dan ini tidak termasuk dalam durhaka dengan orang tua. Orang tua tidak perlu campur sampai ke situ gitu ya, karena memang ini masalah haram atau halal, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya memang kalau tidak ada lagi uang yang kita bisa bayar yang halal, sekali lagi ya, jadi kalau kita sudah terlanjur KPR mobil, rumah, riba, taubat kepada Allah, baru tahu hukumnya, maka itu boleh dilanjutkan kata ulama, boleh dilanjutkan, tapi tidak boleh membuka pintu riba baru, diselesaikan. Kalau dia bisa cash, alhamdulillah. Dia nggak bisa cash, dia cicil, dan itu sudah halal, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan kalian memiliki apa yang telah berlalu, walakum ma salaf, semua yang berlalu itu sudah dianggap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sudah tahu hukumnya lalu sengaja, itu nggak boleh. Itu hukumnya dari awal sudah haram. Allahu a'lam. Jika ada himbauan baiat pada Imam Mahdi di bumi Syam, namun masih ada ibu yang sakit di rumah, bagaimana hukum baiatnya Ustaz? Tidak ada Imam Mahdi. Dari mana Imam Mahdi di negeri Syam? Anda dapat dari mana informasinya? Kalau ada dusta itu, nggak ada.
Tidak ada Imam Mahdi cuma satu, dan hadis sahih menjelaskan akan keluar setelah Dajjal membuat kerusakan di muka bumi. Dia akan keluar dari Madinah, kota Madinah, bukan di Syam. Dan kata Nabi SAW, dia akan keluar dari Madinah, namanya seperti namaku dan fisiknya seperti fisikku. Namanya Muhammad bin Abdullah, fisiknya, warna kulitnya, matanya, rambutnya sama dengan Nabi SAW. Dari keturunan Nabi SAW di Madinah. Dan kata Nabi SAW, dia akan keluar dari Madinah dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Dia akan menjadi orang baik, gitu kan. Lalu kemudian akhlaknya bukan seperti akhlak, karena tidak ada yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Lalu dia keluar ke Mekah diikuti dengan 300 orang yang membaiatnya. Kemudian dia keluar menuju ke negeri Syam. Di masjid Menara Putih, dia akan mengerjakan sholat asar, dan turunlah Isa putra Maryam yang memegang kedua sayap malaikat, kemudian ikut sholat bersama, dan dialah orang yang Nabi sholat di belakangnya. Lalu kemudian Isa berkata, sholatlah imam dari kalian. Lalu kemudian sama-sama menuju ke wilayah Palestina yang sekarang dikenal dengan yang di hadis dikatakan Babulut. Subhanallah, kemarin saya waktu masuk ke wilayah Palestina itu, saya tanyakan langsung dengan orang-orang sana. Di Israel ini sekarang ada enggak kota namanya Lut, Babulut, gitu kan? Maka dikatakan ada sekarang kota di sebelah Tel Aviv, ibu kotanya Israel itu ada Lut. Dikenal begitu, Babulut. Allahu alam, ini hadis menjelaskan nanti Dajjal akan ada bermarkas itu, dan nanti Nabi Isa alaihissalam akan datang dengan Mahdi ke sana. Tapi kalau sekarang dikatakan ada Mahdi di Syam, ini enggak ada dalil sama sekali. Ini berita dusta, saudaraku, jangan terpengaruh dengan semua ini. Ini keliru ya, tidak benar. Kalau ada ibu anda di sini di rumah sakit, tentu saja didahulukan ibu. Ya. Orang tua kita didahulukan, ibu dibakti. Betulkah jika kita beramal soleh maka pahalanya akan sampai ke ayah yang sudah meninggal? Kalau beliau jadi penyebab, beliau yang ajarkan, makanya saya sering katakan dalam pendidikan anak teman-teman sekalian, kita harus punya andil. Jangan semua diserahkan ke sekolah, jangan semua diserahkan ke pembantu misalnya, maaf ya saya bahasakan ini, atau baby sister. Harusnya kita punya andil di situ. Anda yang lagi sibuk di sini, kalau pulang ke rumah laki-laki, tetap meluangkan waktu untuk ngobrol sama anak-anak, tanya sekolahnya, didik sesuatu. Ya. Itu penting sekali. Jadi jangan diserahkan semuanya. Begitu pula dengan perempuan juga begitu. Jangan diserahkan semuanya kepada orang-orang yang mungkin ya mereka akan mendapatkan pahalanya. Jadi lebih baik kita juga punya andil. Ya, kita juga punya andil kepada anak-anak itu. Bagaimana bila seorang istri yang masih mempunyai ibu, dia ingin terus berbakti kepada ibunya karena ibunya sudah tua, tetapi karena mengurus suami dan anak jadi tidak bisa selalu berbakti kepada ibu. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan berbakti kepada ibunya? Tentu saja tetap suami diprioritaskan. Pada waktu lowong dia berusaha untuk pamit dengan suaminya, gitu kan? Lebih baik lagi kalau suaminya mengizinkan ibunya tinggal bersama-sama. Maka lebih mudah kalau suami lagi bekerja, dia bisa bakti dengan ibunya, gitu kan? Dan cara untuk bakti ini banyak sekali. Kita memasakkan masakan misalnya, sambil masak buat suami sama anak-anak, juga masakan buat ibu dan diantarkan ke sana pada saat suami lagi keluar, gitu kan? Yang jelas harus suami didahulukan. Hukum syar'inya begitu. Jadi jangan sampai kita melampaui hukum ini. Jadi tetap banyak cara. Telepon misalnya, tanya kabarnya. Kalaupun meminta dikunjungi atau dijenguk atau diantar ke rumah sakit, pamit sama suami, sampaikan baik-baik, insya Allah. Kalau niat kita baik, Allah juga akan lunakkan hati suami. Orang tua atau ibu masih suka mengadakan tahlilan atas meninggalnya bapak. Bagaimana sikap kita menyikapi ketika ibu minta ke kita baik berupa uang ataupun bantuan tenaga untuk acara tahlilan tersebut?